salam hormat selalu buat sahabat-sahabat pecinta uang koin kuno dimanapun banyak berada, buat sahabat-sahabat kolektor, buat sahabat-sahabat uh, pengoleksi, bahkan buat sahabat-sahabat yang sengaja atau tidak sengaja menyimpan uang koin kuno. Nah, kembali lagi pada kesempatan hari ini Abi Blogger hadir untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, pastinya kita akan membahas cerita, trik, dan tema tentang uang koin kuno tersebut. Tetapi sebelum itu buat sahabat-sahabat semuanya yang belum bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel Abi Blogger. Dan jangan lupa untuk bisa selalu mendapatkan update terbaru video-video Abi Blogger agar tidak ketinggalan ya. Buat sahabat-sahabat semuanya, pastikan sahabat-sahabat tekan tombol like dan subscribe, pastinya share dan komen juga agar sahabat-sahabat selalu mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari channel Abi Blogger. Oke sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi kalau kita membahas tentang uang kuno ataupun bagaimana cara kita menjual uang koin kuno, pastinya selalu menjadi pertanyaan buat sahabat-sahabat semuanya ya. Selalu menjadi rasa bertanya-tanya bagaimana sih cara menjual uang koin kuno dan bagaimana cara menjangkau lebih luas sahabat-sahabat pengoleksi, baik itu sahabat-sahabat kolektor ya, sahabat-sahabat ya. Jadi yang pertama-tama untuk sahabat-sahabat pecinta uang koin kuno, bagaimana cara kita itu menjangkau lebih banyak peminat ya daripada uang kuno. Sahabat-sahabat pastinya harus tahu caranya. Jangan cuma sekedar kita memiliki uang kuno terus kita kebingungan bagaimana cara menjualnya. Jangan sampai seperti itu sahabat-sahabat. Jadi apabila kita mengoleksi dan kita ingin membuat koleksi kita itu semakin berkembang, pastinya kita harus mempunyai ide-ide yang jitu ya sahabat-sahabatku ya. Dan untuk ide-ide tersebut sahabat-sahabat itu harus sedikit agak berpikir agak panjang sedikit ya sahabat-sahabatku ya. Nah pastinya agar apa yang kita koleksi, terlebih uang kuno itu di Indonesia itu sepertinya itu peminatnya juga banyak ya sahabat-sahabat ya, pemiliknya juga banyak, dan para pengoleksinya, para kolektornya itu juga banyak sahabat-sahabatku. Jadi bagaimana cara kita itu menjangkau semua dari para pengoleksi, dari para kolektor, agar koleksi kita ya, apa uang yang kita miliki itu bisa dipandang oleh kolektor lain. Salah satunya buat sahabat-sahabat semuanya, kita mempunyai uang jenis ini, kolektor lain masih belum mempunyai uang jenis seperti yang kita miliki lah. Dari situ bagaimana cara kita itu menunjukkan kepada mereka. Yang pertama-tama sahabat-sahabatku harus mempunyai akun ya, akun resmi di Facebook, di TikTok ataupun Instagram ya sahabat ya. Pastikan akun sahabat-sahabat semuanya itu satu tema. Dan apabila sahabat-sahabat itu memposting, itu usahakan satu hari itu 2 kali posting sahabat-sahabatku ya, agar postingan kita itu selalu tampil di beranda-beranda orang lain ya. Khususnya buat sahabat-sahabatku semuanya, jangan asal posting, tapi pastikan kita itu mempunyai teman yang sesama pengoleksi sahabat-sahabatku. Yang kedua, bagaimana cara kita itu bisa menemukan teman-teman sesama pengoleksi dan para kolektor. Pertama teman-teman itu jangan malas-malas untuk masuk ke grup ataupun masuk ke komunitas-komunitas yang ada di media sosial, kayak di Facebook ya sahabat-sahabat ya, kayak kita lihat di YouTube tentang uang kuno. Nah di situ 99% yang hadir dan yang nonton di video-video tersebut itu adalah para pecinta uang koin kuno, para pengoleksi, dan para kolektor. Dan apabila kita menonton sambil komen ya, pastinya komen kita tuh setema dengan apa yang kita tonton sahabat-sahabatku ya. Dari apa yang kita tonton dan apa yang kita bahas di komentar itu secara tidak langsung memancing para kolektor ataupun pengoleksi yang masih belum tahu tentang kita, khususnya para pengoleksi.
Terus yang ketiga teman-teman ya, yang perlu sahabat-sahabat itu ketahui, jangan sampai kita itu tidak mempromosikan sedetik pun ya tentang apa yang kita jadikan koleksi. Kalau bisa itu kita promosi itu melalui apa saja teman-teman, jangan cuma lewat media sosial saja ya. Jadi teman-teman itu bisa mencetak sebuah stiker yang bisa kita tempelkan di kaca. Apabila teman-teman itu mempunyai kaca mobil, itu bisa ditempel di kaca mobil stiker dengan tulisan pecinta uang koin kuno ya. Pemburu uang kuno, seperti itu sahabat-sahabat. Secara tidak langsung stiker yang sudah kita tempelkan di mobil ataupun di motor, secara tidak langsung itu promosi dengan sendirinya, walaupun kita tidak memajang di salah satu tempat seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi secara tidak langsung biasanya orang lain itu tahu kita itu di lampu merah, orang lain itu membaca apa yang sudah kita tulis di stiker tersebut, orang lain paling tidak itu semua orang bisa tahu sahabat-sahabat. Dan jangan lupa kita itu selalu berhubungan dengan para pengoleksi ya. Kita itu harus mempunyai banyak teman sesama pengoleksi sahabat-sahabat, sehingga dari sesama pengoleksi, dari situ kita akan menemukan ya jalan untuk bagaimana cara menjangkau lebih luas cara menjual uang kuno ya. Jadi seperti itu. Kalau kita pikir secara logika, kita tidak bisa menjual uang kuno itu seperti kita menjual barang-barang yang lainnya sahabat-sahabat ya. Karena beberapa persen dari pecinta uang kuno itu biasanya itu mau beli uang kuno itu di salah satu, cuma ada di komunitas-komunitas tertentu, seperti ada yang ada di pameran, seperti ada yang di grup dan seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi bagaimana cara kita tuh membuat nama kita itu bisa dikenal oleh orang lain, bagaimana cara kita itu bisa menjangkau dari kalangan kolektor, dari kalangan pengoleksi, dan bagaimana cara kita itu membuat orang tertarik dengan apa yang kita jadikan koleksi ya. Ya memang seperti uang koin itu kalau kita lihat sih biasa-biasa saja ya teman-teman ya, biasa-biasa saja, cuma koin, sekedar koin kuno yang sudah tidak laku. Tetapi apabila kita itu bisa mengombinasikan uang koin tersebut dengan ide-ide kita, pasti orang lain akan mempunyai rasa untuk ingin memiliki sahabat-sahabat, pastinya seperti itu. Jadi jangan pernah kita tuh kehabisan ide untuk membuat orang lain itu tahu dan tertarik dengan hobi kita, khususnya para kolektor yang senantiasa kita dambakan di mana kolektor tersebut ya, yang bagaimana cara menjual uang kuno itu dengan mudah ya sahabat-sahabatku. Dan yang perlu sahabat-sahabat ketahui, kita itu menjual uang kuno itu jangan terpancing dengan harganya yang mahal sahabat-sahabatku ya, karena untuk harga yang mahal itu cuma dimiliki oleh kalangan-kalangan kolektor besar. Kalau kita cuma sebagai pecinta uang kuno, kita itu harus menyelaraskan diri ya. Pastinya kita itu ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kalau kita itu sudah tidak mampu untuk menjangkau kolektor besar, apalagi kita itu mau menjangkau harga yang besar, sedangkan kita menjangkau pembelinya saja sudah tidak bisa, apalagi kita itu pengen harga yang besar seperti itu sahabat. Jadi yang pertama-tama kita itu harus mempunyai teman yang sehobi dengan kita sahabat-sahabatku. Itu pertama untuk mempermudah jangkauan kita sebagai seorang pengoleksi, khususnya pengoleksi uang koin kuno. Dan jangan lupa sahabat-sahabat itu harus mempunyai beberapa ide ya, seperti ini. Di ini secara tidak langsung kita itu promosi ya sahabat-sahabatku ya. Secara tidak langsung kita itu memberitahu pada orang lain yang bertamu ke rumah kita ya. Jadi orang lain itu bisa tahu, oh ya, kalau orang lain tahu pastinya oh ini sepertinya pengoleksi ya. Jadi
kalau orang lain sudah tahu seperti itu, sahabat-sahabat pastinya tanpa disadari, tanpa disengaja orang lain itu mengetahui siapa sebenarnya kita. Kalau kita hobi dengan uang kuno, ya orang lain akan mengetahui kalau kita adalah penghobi ataupun pengoleksi uang kuno. Dan di saat orang lain membutuhkan, orang tersebut pasti akan mengingat nama kita, ya sahabat-sahabat ya. Jadi seperti ini sahabat-sahabat. Ini secara tidak langsung memberikan satu gambaran ya. Apabila ada orang lain bertamu, pastinya orang bertanya seperti ini. Oh, kok punya uang seperti ini? Ini harganya berapa? Ini belinya dari mana lah? Seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya jangan lupa ya untuk selalu mencari ide-ide cemerlang. Kalau kita tuh hobi di sini ya kita harus mempunyai ide di sini. Kalau kita hobi tentang yang lain-lain, kita pastinya juga memikirkan bagaimana ide-ide tersebut akan muncul sesuai dengan apa yang menjadi hobi kita. Oke sahabat-sahabatku ya. Jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam